Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danik Eka Rahmaning Tias, biasa dipanggil Danik. Dulu saya menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, lalu melanjutkan pendidikan Magister Psikologi Terapan bidang spesialisasi intervensi sosial di Universitas Indonesia. Sekarang saya belajar lagi Magister Psikolog Klinis di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Saya seorang politisi di Partai Solidaritas Indonesia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Mungkin dari sebagian kita berpikir kok nggak linear ya, sia-sia dong kita sudah belajar susah payah, mengeluarkan banyak waktu dan biaya. Tapi bagi teman-teman yang sekarang memutuskan dengan sadar kuliah di psikologi, jangan khawatir dengan masa depan, jangan khawatir dengan apa kata orang, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu pijakan berpikir kita, cara pandang kita melihat sebuah realitas, dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan dan nanti mungkin di dunia kerja. Selagi di dunia ini masih ada manusia dan kehidupan, psikologi itu akan tetap hidup dan menghidupkan. Lalu apa sih manfaatnya psikologi di dalam dunia politik? Yang pertama, di politik itu ada manusia, baik itu yang digerakkan maupun yang menggerakkan. Nah, di mana digerakkan, yang menggerakkan khususnya ya, ini tidak mungkin bisa efektif, bisa maksimal dia menggerakkan sebuah roda perpolitikan dengan baik apabila seseorang ini tidak memiliki kesehatan yang holistik, yang integral. Dia tidak hanya sekedar sehat secara fisik, tidak sakit-sakitan, memiliki energi yang cukup, tapi juga harus memiliki kesehatan mental yang baik, karena dia akan bersinggungan dengan banyak orang, akan memutuskan banyak hal, dan akan melakukan sebuah manajemen dalam skala besar. Dan sementara kita belajar psikologi itu kan bukan hanya kita memahami orang lain, melakukan intervensi kepada orang lain, tapi juga bagaimana kita melakukan manajemen mental pada diri kita sendiri. Dan itu aku sih ngerasa relate banget dan bermanfaat banget pada aktivitasku saat ini, karena memang di politik itu kan sangat rentan banget dengan masalah, rentan dengan stres, rentan dengan diserang isu sana sini gitu oleh baik itu lawan politik atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk orang-orang yang digerakkan, kita tentu kan harus memahami orang-orang ini memiliki latar belakang seperti apa, harapan seperti apa, sehingga cara menggerakkannya itu seperti apa. Dan itu kita akan banyak belajar teori-teori kepribadian manusia, karakter budaya, akan kita belajar lewat psikologi budaya, psikologi lintas budaya, psikologi ulayat, dan itu sangat aplikatif banget. Dan selanjutnya yang kedua, di politik itu ada sistem, baik itu sistem organisasi itu sendiri, sistem kaderisasi, bahkan sampai di sistem infrastruktur, di mana sistem ini sebagai sebuah kerangka besar yang akan semacam peraturan atau misalnya sebuah kesepakatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan tentu kan harus ada efektivitas sebuah aktivitas, sebuah gerakan. Nah, efektivitasnya itu kalau ini ya akan tercapai apabila hal-hal yang melingkupi di sekitarnya itu benar-benar terjaga, baik orangnya, tadi orangnya juga memiliki kesehatan secara holistik, apakah lingkungan kerjanya ergonomis. Dan ini juga dipelajari saat S1, saya belajar tentang ergonomi. Kita belajar banyak hal, itu bukan hanya di ruangan, tata ruang, terus bagaimana saat kita di luar ruang membuat suasana yang nyaman, menggerakkan masyarakat gitu, tapi juga sampai di misalnya logo, visualisasi desain, baik itu videografi dan lain sebagainya, itu nyaman gitu, diterima oleh orang dan juga bisa menyampaikan pesan dengan baik. Oke, yang ketiga, di politik itu juga ada pesan. Pesan akan efektif tersampaikan dengan baik apabila si pengirim pesan itu
mampu menyampaikan dengan metode, teknik yang tepat kepada si penerima pesan, supaya saat pesan A disampaikan bisa diterimanya A, bukan A1, A2, A3, A4, A5, bahkan sampai Z, akhirnya menjadi berita hoax. Kita harus tahu, oh siapa itu nanti penerima pesan kita, apakah penerima pesan kita memiliki latar belakang pendidikan seperti apa. Jadi kita nggak serta-merta biar kelihatan pinter akhirnya pakai istilah-istilah yang ilmiah, padahal si penerima pesan nggak paham apakah di perkotaan atau di pedesaan. Kan nggak mungkin orang perdesaan gitu kita menggunakan contoh-contoh yang ada di perkotaan. Nah, ini kita akan belajar banyak hal dari psikologi itu sendiri. Baru yang terakhir, di politik itu ada kebijakan. Jadi politik bukan hanya mengantarkan individu untuk menjadi seorang tokoh publik yang memiliki power, memiliki kekuasaan, tapi juga melalui proses politik akan menghasilkan kebijakan, entah itu bentuknya program, peraturan daerah, bahkan sampai undang-undang gitu. Nah, di dalam pembuatan kebijakan tersebut, kadangkala ini kan ada persinggungan antara kebijakan yang dibuat dengan si penerima kebijakan, masyarakat ini nggak sesuai, akhirnya resisten, konflik, ditolak, ada demo, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena apa? Karena tidak paham apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah undang-undang yang dibuat, peraturan yang dibuat, kebijakan yang dibuat ini memiliki reward sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu, memiliki punishment, unsur punishment yang ada efek jerahnya, atau ada reinforcement yang menguatkan apabila orang-orang tersebut melakukan step-step, tingkatan-tingkatan peraturan yang harus dipenuhi sebagai masyarakat. Nah, unsur itu akan kita pelajari banyak di dalam psikologi. Saya ngerasa beruntung banget gitu sudah belajar bagaimana teori belajar itu ada, dan juga hal-hal yang terkait menggerakkan manusia melalui kebijakan. Tapi yang perlu diingat, belajar kuliah itu bukan hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan dengan menghafal supaya kita mendapat nilai bagus, tapi kita juga sedang memasuki komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri, menyelesaikan PR-PR yang perkembangan yang mungkin belum selesai. Dan juga di sini, di psikologi itu kita belajar membangkitkan empati. Supaya apa? Supaya kita melihat perspektif orang lain seperti apa. Nggak sakarape dewe gitu. Dan juga kita lebih open mind terhadap perbedaan. Tidak mudah melakukan justifikasi, tidak melakukan ini ya, menganggap orang salah benar dengan suka-suka hati kita, karena segala hal yang nampak, entah itu perbuatan, entah itu sikap, ucapan, maupun pemikiran seseorang, itu semua ada latar belakang perkembangannya, ada latar belakang prosesnya. Jadi, selamat datang dan selamat berkuliah di psikologi. Gak ada ilmu yang sia-sia dan semuanya pasti bermanfaat. Semoga teman-teman semua berhasil di bidang masing-masing. Wassalamualaikum.